Shalom, kenalkan nama saya Gita Rantapare dari Prodi BKK NIM 1220207376. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian: seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Dari pembacaan kita dari Amsal 17 ayat 17, saya simpulkan dalam satu tema, yaitu persahabatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persahabatan sudah tidak lazim bagi kita. Tetapi persahabatan tidak terjadi jika kita seorang diri saja. Kita butuh seseorang yang menjadi sahabat kita yang baik. Saudara-saudaraku, seorang yang bisa mengoreksi kita atau yang bisa mengoreksi kita ketika kita salah adalah sahabat yang benar-benar tulus kepada kita dan bisa menerima kita apa adanya. Orang yang berhikmat bukan hanya membuka diri kepada siapapun, tetapi juga dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita boleh berteman kepada siapapun, tetapi kita harus menerima sahabat yang benar-benar menerima kita apa adanya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dari Amsal 18 ayat 24. Dari Amsal 18 ayat 24, mungkin kita pernah mengalami yang namanya dihianati oleh sahabat kita. Karena mungkin kita mempunyai salah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 ciri seorang sahabat yang buruk. Menjauhkan kita dari Tuhan, dari 2 Tawarik 19. Dari kata menjauhkan diri dari Tuhan, misalnya, dulu kita pernah rajin ke gereja, tetapi kita mempunyai sahabat yang buruk. Dia tidak pernah ke gereja. Sebelumnya kita rajin ke gereja, tetapi setelah kita mengenalnya, kita sudah tidak rajin ke gereja. Dia berusaha supaya kita menjauh dari Tuhan. Itu adalah sahabat yang tidak baik. Sahabat yang mengecewakan. Sahabat yang mengecewakan dari Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menegakkan sambil menangis. Kata dicemooh di sini diarahkan kepada menghakimi. Dari Ayub 16 ayat 20, Ayub dihakimi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sahabat-sahabatnya bukan memberi dukungan kepada Ayub, tetapi malah menghakiminya. Sahabat yang mencari untung saja. Dari Amsal 14 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian: juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Dan dari Amsal 19 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian: kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Dari kedua ayat tersebut, dari Amsal 14 ayat 20 dan Amsal 19 ayat 4, di sini jelaskan bahwa orang miskin itu tidak mempunyai sahabat, tidak banyak sahabatnya, tetapi orang kaya itu mempunyai banyak sahabat. Di sini sahabat yang mencari untung saja, dia mencari keuntungan. Dia tidak mementingkan bahwa persahabatan itu memang penting, tetapi dia hanya mencari keuntungan saja. Sahabat yang buruk mencari untung saja ketika kita senang. Dia tidak datang jika kita susah. Dia hanya datang saat kita senang. Di sini ada beberapa sahabat yang benar-benar tulus dan menerima kita apa adanya.
tidak mencari keuntungan pribadi atau harta, tidak mementingkan harta. Dia tidak melihat kita apa kita miskin atau kaya. Saling memberi dan menerima. Kita harus menerima dia apa adanya. Begitupun dia harus menerima kita apa adanya. Mau berkorban seorang sahabat yang baik, menyerahkan diri bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Dia harus memberikan kita waktu, pikiran, dan tenaga. Dia harus mengoreksi kita jika kita melakukan kesalahan. Dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikannya, walau untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Di sini dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh membagi-bagi harta yang tidak penting. Kita harus saling mengasihi. Kita harus memberikan diri kita kepada orang lain. Di sini dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Misalnya tetangga kita membutuhkan kita, kita harus membantu dia. Kita tidak boleh egois. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari seluruh pembacaan kita dari Amsal 17 ayat 17 dan dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, kita di sini diajar untuk saling mengasihi kepada siapapun. Amin firman Tuhan.